Oke guys, jadi di video kali ini aku tuh bener-bener shock banget guys, karena aku tuh mendengar kabar duka yang bener-bener membuat hati aku tuh hancur hari ini guys. Padahal 2024 ini tuh adalah tahun yang benar-benar membahagiakan aku. Tapi karena hal ini aku tuh benar-benar menduka sekali guys. Soalnya ada hewan peliharaan aku yang udah lama banget aku pelihara akhirnya meninggal dunia guys. Ini mohon maaf si Barbar meninggal kalau udah usahain semaksimal mungkin merawatnya Dan hewan ini tuh udah benar-benar lama banget temenin aku dari aku awal buat YouTube sekitar 4-5 tahun yang lalu guys. Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku mau unboxing. Jadi ini adalah paketnya. Ini paketnya itu sederhana banget cara ngepackingnya. Dan itu cuman dikasih lakban fragile doang, sama dikasih kotak es krim yang udah dibolongin. Wow, ini adalah Diamondback Terrapin. Guys, lihat. Aduh. Diamondback Terrapin Northern. Ini tuh cukup cerah. Di tempurungnya agak kering aja sedikit. Dia emang kayak akan berkerak kayak gini sih kalau kura-kura udah lama nggak di air. Yang datang ini juga mulus banget, dilihat dari kukunya mulus, ekornya mulus, terusnya juga tempurungnya juga cerah banget. Nah, dia anteng banget dia. Jadi si Diamondback Terrapin ini juga emang lucu banget dan dia tuh jinak banget ke orang. Dia bener-bener nggak takut gitu loh guys. Itu punya karakter yang aktif tapi dia nggak tahu malu gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi lapar tapi diliatin sama banyak orang pun dia makan aja. Karena emang karakternya kayak gitu. Oh, lucu banget. Oh. Jangan. Lagi, tapi sekarang kita mainin dulu dianya. Ini. Lucu. Wow, lucu banget. Dia rakus banget nih guys. Aku kasih makan udang. Sesuka itu dia sama udang, ampun. Oke guys, jadi ini pagi-pagi ya guys, tanggal 13 Februari 2024. Aku pagi-pagi bangun, terus aku lihat di grup aku dikabarin kalau Barbar itu tuh hari ini udah nggak ada guys. Jadi Barbar ini adalah Diamondback Terrapin aku yang udah aku beli dari 4 tahun lalu. Aduh, aku sedih banget guys ya. Soalnya Barbar ini tuh bener-bener nemenin aku dari awal channel aku. Dan dia emang udah sakit kurang lebih tuh sekitar 5-6 bulanan guys, sudah lama banget. Awalnya tuh dia kayak shell rot gitu, terjadi sedikit pembusukan di bagian tempurungnya. Terus kita langsung rawat dia bener-bener intens, dan kita tuh pisahin dia. Kita kasih dia lampu, kita kasih dia heater, kita kasih dia obat, kita selalu betadine setiap hari, kita selalu kasih makan dia. Pokoknya bener-bener perawatan yang sangat amat beda dengan hewan-hewan yang lainnya guys ya. Soalnya ngeliat kondisi dia dan ngeliat gimana ya rasa sayang kita ke dia. Karena Barbar ini tuh bener-bener bersejarah banget buat aku, buat channel aku gitu guys. Ini kebetulan Barbar ada di rumah aku yang di Kopo, di rumah orang tua aku. Jadi ini rencananya aku mau langsung aja ke sana guys ya buat ngeliat Barbar secara langsung. Sebenarnya kondisinya tuh udah semakin parah tuh kemarin. Dan kemarin tuh aku udah coba buat konsultasiin juga ke beberapa orang yang memang lebih ngerti. Karena ya jujur aja guys, kalau kita bawa ke dokter hewan tuh di Indonesia masih agak jarang yang paham banget tentang kura-kura. Jadi ya kita lebih ke nanya ke orang-orang yang lebih senior, ke orang-orang yang lebih ngerti aja gitu guys. Aduh, pagi-pagi nih dengar berita duka, aku juga bener shock banget. Sampai gak nafsu ngapa-ngapain guys ya. Tapi gak apa-apa, kita harus tetap sabar, kita harus tetap terima guys ya. Mungkin udah ditakdirin juga, karena Barbar juga udah cukup tua sih guys. Aku beli Barbar tuh ukurannya udah gede. Jadi ya aku nggak tahu sih estimasi umurnya berapa. Di aku aja udah 4 tahun mau ke 5 tahun guys. Mungkin umur aslinya tuh ya kurang lebih ya pasti lebih dari itu gitu loh. Karena ngegedein Diamondback Terrapin dari agak kecil ke gede aja mungkin butuh waktu 4-5 tahunan kali guys, atau mungkin lebih gitu guys. Jadi ya bisa jadi umur dia memang udah tua, ditambah lagi dengan kondisi dia yang memang kurang sehat dari beberapa bulan yang lalu gitu guys. Oke deh, sekarang kita bakal ke rumahku. Yang di sana kita akan lihat kondisi Barbar gimana. Aku bener-bener kayak
harus langsung ke sana banget sekarang guys. Oke guys, kita udah sampai di rumah kita ya guys ya, di rumah orang tua aku. Dan aku udah lihat kondisi Barbar sekarang. Ada di sini guys kondisinya ya. Seperti yang tadi aku udah bilang, ya Barbar sudah nggak ada sekarang guys. Sedih banget sih. Ini sempat dimasukin ke freezer tadi ya sama Haikal sama Adit. Jadi ini agak keras. Dan ini dia kondisi terakhirnya. Mungkin di sini ya supaya lebih jelas ya guys. Ya sedih banget guys. Dia sih dari badannya sih agak kurus ya dibandingkan dulu ya. Karena mungkin emang dia kurang sehat. Jadi kayaknya udah beberapa minggu ini tuh dia agak susah makannya kali dibanding biasanya ya. Iya, kemarin tuh ini kalau udah sempat alhamdulillah gitu ya. Udah bisa makan, makanya disuapin. Oh sempat mau makan kemarin disuapin. Sini kan. Makanya tuh ini tuh si Barbar tuh biasanya 20 ikan. 20 ikan. Itu dulu atau gimana? Minggu-minggu kemarin. Minggu kemarin. Nah, sekarang mah cuman pas waktu 2 hari sebelum meninggal, dia makannya cuman 5. Dikit gitu ya makannya. Terus siangnya cuman 3 masuknya. Oke. Nah, pas kemarinnya ya kemarin gitu. Masih makan, makanya jadi menurun jadi 3. Jadi makin dikit gitu ya. 3 masuk. Pernah sama Haikal dicobain 5, dimuntahin lagi, dimuntahin 2, masuknya 3. Nah, siangnya sama Haikal kasih lagi 2. Nah, waktu sore jam jam 5, Haikal mau pulang. Ini tuh udah masih sehat, masih aman, masih gerak. Itu 2 hari yang lalu tuh. Kemarin kan sebenarnya kan sempat dikasih juga video sama Haikal itu kan kondisi udah lemes banget. Bahkan kan udah sempet nanya tuh ke Kang Abdi Jalal itu kan. Iya. Lapor kondisi si Bakar sekarang udah mau makan, tapi si tempurungnya ininya udah membaik, ininya udah nggak nusuk lagi, cuma nggak bolong lagi, udah pada nusuk. Tapi ini sebenarnya baru 2 hari dari kemarin udah mau makan. Itu mah 2 hari kemarinnya. 2 harinya. Nah, kalau kemarin mah karena dia kan belum makan. Kalau itu mah pas video mah ke Abdi Jalal itu belum makan. Kalau udah kasih video ke Abdi Jalal baru kasih makan, baru makan. Jadi sebenarnya kemarin tuh udah ada video juga guys sekitar 2 hari yang lalu. Berarti dari kondisi ngedrop kemarin tuh sebenarnya udah sempat membaik gitu kan? Udah membaik. Dari 100% paling 20% agak lumayan gitu lah. Oh, oke. Soalnya kan sempat juga ngobrol Haikal kan. Jadi kemarin sempat sakit, kasih lihat ke aku kayak bukan sakit sih, sakitnya udah lama banget ya kali ya. Udah 6 bulan kayak udah setengah tahun. Udah setengah tahunan guys ya sakitnya ya. Terus tuh kemarin sempet kayak ngedrop banget, ngasih ke grup. Terus aku bilang kayak udah coba tanyain ke Kang Abdi Jalal gitu kan. Akhirnya ditanya sama dia juga cuma ngomong gini kemungkinan selamatnya cuma 30% gitu kan. Ya aku juga udah ngeliat sih guys dari kemarin pas udah ngedrop banget gitu kondisinya, aku juga udah ngerasakan. Aku juga ya gini cukup ada pengalaman juga lah ya guys ya. Wah ini udah susah gitu kan disembuhinnya. Kalau dulu tuh aku tuh masih ngerasa dia bisa sembuh karena kalau teman-teman lihat di sini nih guys, ini sakit pertama itu awalnya dari sel rot kayak gini. Dari situ. Jadi ini sel rot. Aku juga nggak tahu ini kenapa nih tiba-tiba sel rot. Terusnya kan pas agak sel rot dikit aja sama kita tuh udah langsung dipindahin ya kali ya? Udah langsung dikasih obat, udah aman kan? Dipindahin sama kita. Sel rotnya juga awalnya malah makin melebar. Padahal tuh kalau misalnya kena air kotor atau kayak gimana tuh air tuh sering banget istilahnya tuh diganti dan dengan air yang bersih gitu guys ya. Tapi tetap menyebar. Pas abis nyebar tuh dia udah mulai kering-kering. Bahkan itu kalau temen-temen udah mulai kering nih. Ini udah mulai kering, ini udah mulai kering juga gitu guys. Karena kemarin itu udah sempet kayak bolong banget. Jadi udah kering. Tapi ya kalau dia renang dia jadi nonggeng gini ya kali ya. Jadi nonggeng kayak gini guys. Aku nggak tahu kenapa, karena mungkin dia sakit atau kayak gimana. Tahun ini dia kondisinya sedang kurang baik nih. Lagi sakit lah. Tapi udah sembuh. Sekarang udah mendingan guys. Udah membaik lah dia ya. Walaupun masih sakit tapi udah membaik. Cuman karena dia sakit jadi dia tuh kalau jalan tuh agak susah. Bengkok-bengkok gitu guys. Karena mungkin bagian kaki belakang kan sakit, jadi yang nopang tuh kaki depan gitu dia tuh, karena kaki belakangnya sakit. Cuman untuk makan lancar, semua lancar. Jadi ya untuk istilahnya kesembuhannya sih kalau menurut aku ini ya 99% lah bisa sembuh total gitu loh. Pokoknya yang kayak gini emang agak lama sih guys, luka-luka seperti ini ya. Ini nama penyakitnya kalau aku biasa sebut shell rot. Jadi dia ada pembusukan gitu di bagian cangkangnya, dan ini salah satu penyakit yang cukup sering sih kalau buat kura-kura gitu loh. Pertama kalinya dia kena penyakit guys ya, sebelumnya nggak pernah kena penyakit apa-apa dia. Daya tahan tubuhnya lagi agak kurang ya guys. Pas dilihat juga ternyata di sebelah sini juga tuh guys, kayak ada kayak luka-luka tuh, kayak sel-sel luka-luka kayak gitu guys tuh. Sebelah sini juga ada luka-luka. Jadi banyak banget luka-luka. Kalau teman-teman lihat nih kenapa hijau banget nih, kenapa
banyak lumut kayak gini. Barbar tuh nggak kayak gini sebenarnya guys, nggak banyak lumut kayak gini. Cuman karena kita kasih lampu biar hangat ya kali ya. Iya. Jadi dia ternyata malah numbuh kayak lumut-lumut kayak gini. Cuman aku ngerasa ya udah nggak apa-apa gitu guys. Yang penting dia hangat. Kalau masalah dia kurang cantik karena banyak lumut mah ya nggak masalah. Iya. Kalau itu mah bisa dibersihin gitu. Yang penting dia sekarang sehat aja dulu. Tuh kalau misalnya aku bersihin juga takut ya, kali ini kan ada luka nih guys. Kita bersihin sikat-sikat takutnya dia sakit gitu guys. Jadi udah kita diemin aja dulu. Sebelah sini juga tuh guys banyak lumut-lumut, kita diemin aja dulu. Sempat membaik karena yang aku awalnya mikir tuh oke, dia cell rot tapi dia makan tetap rakus gitu kan. Makan Tetap rakus gitu, nggak masalah lah kalau kayak gini. Paling kita sembuhin aja cell rotnya. Ini Barbar dia waktu kemarin kondisinya kan kayak ini basah, sekarang udah agak kering ya bro. Ini kan kemarin ini ngebuka. Sekarang ini udah nutup. Udah nutup, alhamdulillah guys ya. Iya. Sama di sini ini udah mulai agak kering. Udah mulai kering. Oke, udah sangat membaik ya. Sama Haikal dicobain di ini air full sekarang. Air full ya. Soalnya kemarin tuh dia tuh gini guys. Nah kayak gini kan. Iya. Tapi sekarang dia udah enggak, udah aman gitu guys. Cuman ya itu mulutnya jadi hijau guys karena kita sering kasih lampu tuh. Kasih lampu. Dia udah makan. Ini masih ada sisa-sisanya gitu kan. Cuman lama mungkin teman-teman juga tahu lah ya, aku sering juga beberapa video ya guys ya. Kayak ngebahas yang lain tapi tiba-tiba ada Barbar di sana itu kondisinya biasa aja gitu. Sehat-sehat aja walaupun cell rot. Aku tuh selalu bilang juga ke teman-teman kayak, guys, kondisi Barbar udah membaik, sering banget aku di video ngomong kayak gitu. Ya ternyata kemarin puncaknya gitu guys. Karena pas kondisi ngedropnya itu bukannya kayak ngedropnya agak lama seminggu enggak. Dalam waktu beberapa hari kayak cuma sehari 2 hari langsung ngedrop banget gitu guys kondisinya. Terusnya pas udah agak udah agak baik ngedrop lagi akhirnya mati gitu guys, meninggal hari ini. Wah udah kering cuy ya, air mata orang mah tadi di rumah orang udah aduh. Sama sih tadi pun Haikal sedih sih Haikal. Tadi juga aku baru ngobrol ke orang tua aku gitu kan, baru meninggal pada nangis guys di bawah karena emang gimana ya, ya ini emang udah peliharaan kita dari dulu, dari aku masih konten sendiri guys, aku masih pakai HP sendiri, ngedit sendiri, semua sendiri, sampai istilahnya di titik ini ya dia juga salah satu yang nemenin aku gitu loh. Awalnya tuh Barbar aku beli dulu pertama kali itu kan karena aku kan suka jualan kura-kura gitu guys, jadi Barbar tuh aku dapetin dari lelangan sebenarnya dulu. Dari lelangan, dia itu Diamondback Terrapin Northern betina. Terus ya karena dapat dari lelangan ya harganya juga nggak begitu tinggi. Aku tuh emang karena jual beli jadi pengen dijual gitu. Cuman walaupun ada yang nawar, aku tuh nggak pernah jadi tiba-tiba sayang gitu guys. Nggak pernah aku jual dari dulu guys ya. Dari 3 tahun lalu juga 4 tahun lalu waktu aku beli, kayak baru seminggu dari aku beli juga udah banyak yang nawar, aku nggak pernah mau jual. Sampai aku pelihara 4 tahun sampai hampir 5 tahun gitu sekarang ini, dan akhirnya dia meninggal. Aku beli tuh udah segede gini sih Kal. Jadi dia tuh pertumbuhannya tuh nggak nambah gitu, emang dia udah dewasa kan. Dari awal beli. Bahkan aku aja mikir kayak kita mau ambil jantannya kayak gitu-gitu, cuman ternyata kan harganya lumayan mahal juga kan jantannya kan. Terus pas aku lihat-lihat juga udah nggak apa-apa lah, si Barbar sendiri juga nggak apa-apa gitu guys. Dan sejauh ini aman-aman aja, sehat-sehat aja. Makanan kesukaan dia tuh udang. Dari dulu tuh kita tuh kasih makan udang gitu kan. Doyan banget dia kasih makan udang guys. Kadang-kadang sama kita, kadang-kadang dia juga bosen ya guys ya. Kita juga kasih makan ikan ke dia gitu. Terus kadang-kadang juga aku kayak mikir, aduh ini si Barbar terlalu manja nih, dikasih makan ikan doang yang mati gitu kan. Akhirnya kita kasih makan ikan hidup, terus dia aktif banget berenang-berenang. Kita juga bikinin tempat buat dia tuh bener-bener bagus dan eksklusif buat dia sendiri gitu guys. Kalau teman-teman lihat mungkin kura-kura yang lain tuh banyak yang ukuran kayak Barbar tuh taruh di kolam gitu ya kali. Iya. Cuman kalau Barbar ini enggak guys, kita perlakuan dia eksklusif. Kita kasih lampu, kita kasih heater bahkan ya guys ya di kandangnya, bener-bener eksklusif itu. Bahkan kita dikasih filter segera, ada sih di bawah sih kandangnya, boleh kita lihat deh ya, boleh kita lihat guys ya. Aku mau ke bawah mau lihat kandangnya Barbar, sedih banget guys. Bentar, itu ada telur kan? Pecah guys. Baru. Itu kena. Bentar dulu, itu kok mereka sebelahan ya? Apa mereka kan beda spesies ya guys ya? Mereka kenapa tiba-tiba ada hal aneh yang terjadi ya guys ya? Kura-kura Ambon, kura-kura Brazil bertelur, nggak tahu siapa yang bertelur, telurnya pecah, terus mereka bersama padahal bukan spesiesnya gitu guys. Kura-kura yang ada di kolam ya aman-aman aja sih sebenarnya guys ya sejauh. Lompat dia nggak jelas. Oke, kita ke kandangnya Barbar ya guys. Kandangnya Barbar ya. Bahkan ini aja sama kita masih dinyalain nih. Nah airnya bersih, selalu kita ganti gitu guys. Emang sekarang dingin airnya karena kita ambil heaternya ya. Pas ada Barbar sih kita selalu pakai heater di bagian sana, kasih heater. Terus juga di sini ada tempat Barbar buat tidur kayak gitu di sini. Barbar juga suka tidur di sini gitu guys. Kangen banget ya. Dan dia kalau kita samperin kayak gini selalu nyamperin kita gitu guys. Nah, sekarang dia udah nggak ada guys. Awal mulanya tuh kandang dia nggak di sini, ada lagi kayak di dalam, terus dikasih kaca kayak gitu. Terus akhirnya kita pindahin ke sini. Ini eksklusif emang kandang Barbar. Nggak ada yang di sini guys ya, selain Barbar guys. Tapi kalau sekarang karena Barbar nggak ada ya, ini kandangnya jadi kosong kayak gitu sih. Cuman semenjak sakit
kita selalu taruh barbar tuh di dalam. Jadi rutinitas kita tuh dari kemarin pagi-pagi kita ngejemur barbar, kasih makan. Itu jemurnya juga lumayan lama, terus sama kita diangin-anginin sebentar. Udah kayak gitu baru kita taruh ke bawah gitu guys ya, di kantor, dikasih lampu, dikasih heater. Udah kayak gitu ya udah gitu guys. Tapi sebelum itu juga karena dia luka, kan kalau luka itu kan biasanya kita harus pakein betadine. Nah, kita juga suka taruh dipakai betadine ya kali ya, di darat dulu kayak sekitar beberapa jam lah guys ya, di darat kasih betadine, taruh aja gitu kan. Udah kayak gitu dibersihin betadinnya, kasih ke air. Tiap hari kayak gitu ya, rutin ya. Tiap hari rutin kayak gitu guys. Tapi ya kondisi dia naik turun. Dan akhirnya ya seperti yang aku bilang tadi, dia meninggal guys. Didukung lagi dengan umurnya yang cukup tua kayaknya. Di aku aja udah 5 tahunan kan. Terusnya aku beli dari segede ini. Ya seperti yang aku udah bilang tadi, mungkin ya umurnya udah pasti lebih dari 5 tahun lah. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun mungkin bisa jadi guys umurnya. Kayak gitu sih. Kita mau ke atas lagi. Sebenarnya barbar ini tuh aku agak nggak rela juga buat istilahnya tuh menguburnya aja. Tapi kalau misalnya ngawetin dia kayak gini banget juga kayaknya aku nggak bisa juga guys. Jadi aku rencananya ingin ambil tempurungnya sih Kal, kayak Kal. Bisa. Jadi barbar ini, tapi aku sumpah ya guys nggak tega. Aku tuh bener-bener nggak tega buat kayak nyilet gimana, pokoknya nggak tega banget. Biarkan itu Haikal saja yang melakukan. Cuman barbar ini aku inginnya bikin dia seperti ini sih guys. Ini kita juga pernah punya sulcata yang ukurannya itu udah lumayan, yang cambuh guys ya. Cuman ya karena dia cambuh, dia juga agak sulit makannya. Di satu momen dia tuh kayak si paruhnya terlalu overlap, terusnya dia jadi nggak nafsu makan gimana-gimana. Kita usahain juga, dia akhirnya meninggal. Dan kayak gini lah tempurungnya. Aku juga rencananya bakal misalnya mengabadikan tempurung si barbar ya, supaya kita tetap bisa mengenang dia juga walaupun dia udah nggak ada gitu guys. Ini duka terberat aku kayaknya di 2024 ya. Kemarin aku baru banget nikah, baru bahagia banget kemarin guys ya. Tiba-tiba sekarang tertampar oleh kondisi seperti ini, benar-benar bikin mental aku ngedrop banget. Kayak gitu sih guys. Aduh, bingung lagi mau berkata apa-apa ya. Karena ya aku minta maaf lah ya guys ya. Mungkin aku belum maksimal juga ya memelihara hewan-hewanku ini. Cuman kita akan evaluasi terus-menerus dan kita juga akan mengupayakan semaksimal mungkin ya. Aku sebenarnya nggak begitu peduli sih kalau misalnya ada hewan yang sakit kayak gimana-gimana, mau dibawa ke dokter gimana-gimana pun, mau biayanya gimana pun ya, aku nggak begitu peduli guys ya. Seperti dulu kayak Odi, Ola gitu guys. Waktu sebelum meninggal juga kan sama kita kedokterin, walaupun ya istilahnya meninggal juga karena memang kena virus yang cukup fatal ya guys ya. Aku juga nggak ngerti itu dari mana, tapi tetap kita upayakan gitu guys semaksimal mungkin, walaupun harus dirawat inap kayak gitu. Dan barbar ini juga sebenarnya ingin aku lakukan seperti itu, cuman ya seperti yang aku bilang tadi, kura-kura ini kayak kalau di Bandung juga siapa coba dokter hewan kura-kura kayak belum ada gitu guys. Karena memang sespesifik itu, sejarang itu dokter hewan di Indonesia tuh bagus-bagus sebenarnya, cuman memang karena istilahnya tuh ya nggak fokus ke sini aja gitu guys. Mungkin kalau misalnya semakin banyak yang berminat untuk berfokus ke reptil, karena sekarang juga kan banyak tuh yang udah mulai pelihara reptil lah, pelihara burung kayak gitu kan, pelihara ikan bahkan kan. Ada sih kayak spesialis ikan kayak gitu, aku tahu sih guys. Ya semoga ntar kedepannya semakin banyak lagi supaya kalau kita ada masalah apapun itu ya kita lebih tenang menanganinya karena ada orang yang ahli kayak gitu guys. Oke deh, jadi kayak gitu aja mungkin ya guys ya. Semoga bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Nextnya ini ya barbar akan kita istilahnya tuh ya akan kita awetkan lah, paling nggak tempurungnya. Walaupun tempurungnya juga kalau teman-teman lihat ini udah coak-coak, bopel-bopel, tapi aku nggak peduli guys ya, nggak apa-apa. Yang penting ada hal yang dikenang dari barbar. Dan paling kalau aku kangen barbar ya aku ngeliat video-video aku yang dulu gitu. Kayak tadi pagi tuh aku langsung ngeliat video aku pertama kali unboxing barbar guys ya. Wah itu bener-bener nangisnya aku tadi pagi guys. Kayak gitu sih. Oke, mungkin kayak gitu aja guys. Semoga bisa dijadikan pelajaran buat kita semua ya.